Arigato buat teman-teman satu bumiku yang masih mau nonton di channel Anfaedah ini. Hari ini Ana mau ceritain alur film negeri Swadikap bergenre monster-monsteran yang berjudul The Lake tahun 2022. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita gas filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebiji telur kalian yang sedang kehujanan di malam hari yang gelap. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah warga di mana ada Pak Siregar berserta istri dan Pak RT yang lagi ngobrol. Pak RT bilang ada semalam orang lihat ikan besar di danau makan anjing, tapi Pak Regar cuma ketawa-ketawa aja dengernya, nggak percaya dia, tapi istrinya udah ketakutan. Pak Regar pun pergi mau mancing padahal hujan deras. Sebelum mancing dia ngecek dulu keadaan kambing-kambingnya di kandang. Gak lama sampailah dia di danau, mulailah dia mancing. Di dekat situ juga ada dua orang yang lagi nyari kodok. Orang dua itu nggak sengaja jumpa telur kalian yang kehujanan tadi. Penasaranlah dia, telur apa itu? Apalagi telurnya gerak-gerak ya kan? Gak lama setelah itu, tiba-tiba dari danau ada seekor makhluk besar yang bergerak ke tepi danau. Monster itu besar sekali, ketiga orang di danau sampai terbengong. Monster itu nggak mau lah bengong aja lihat ada makanan, dimakanlah ketiga orang tadi itu. Intro pun selesai. Berlatar di tahun 2017, ada sebuah peristiwa misterius di mana ada dua orang meninggoy mengenaskan dan satu orang selamat yang kelihatan mengalami trauma berat. Di TKP datang seorang inspektur polisi setempat bernama Si Tompul untuk memeriksa kejadian. Di sana ditemukan keanehan kenapa di dekat mereka ada jaring ikan yang berlendir. Para polisi pun keheranan soal itu. Scene berpindah ke sebuah rumah tempat sebuah keluarga kecil tinggal. Di sana ada Bu Tobing yang lagi masak, anak gadisnya si Butet yang baru bangun tidur, abangnya si Togar yang gak bangun-bangun, dan ayahnya yang gak pulang-pulang nyari ikan dari semalam. Butet disuruh emaknya bangunin abangnya yang suka mabok. Setelah itu mereka pergi nyari bapaknya keliling-keliling kampung. Mereka udah tanya-tanya warga sekitar tapi nggak ada yang tahu. Di sini Butet nggak sengaja juga jumpa telur besar berlendir, dibawa pulanglah ke rumahnya. Namun setelah sampai di rumah emaknya nggak ngebelain Butet simpan tuh telur. Emaknya takut karena telurnya besar kali. Butet jadi ngambek, pergi dia keluar bawa telur itu jalan-jalan naik sepeda ke pinggir danau dan meletakkannya di sana. Tiur dan Bang Togar yang khawatir pun mencari Butet keluar, keliling-keliling danau tapi nggak ketemu juga si Butet sampai suatu ketika mereka kaget melihat sendalnya di dalam air. Mereka mengira kalau Butet tenggelam. Togar langsung masuk ke dalam air untuk mencari adiknya, namun tiba-tiba muncullah monster kadal air menyerang Bang Togar, namun ia berhasil selamat dan lari ke daratan. Kadal itu terus mengejar mereka dan juga menyerang warga-warga petani yang ada di sekitar danau. Keadaan jadi kacau. Singkat cerita, Bang Togar yang sudah kena gigit bahunya dengan tenaga yang tersisa bersama Bu Tobing berhasil lolos dari kadal itu menuju jalan raya. Di jalan itu mereka menghentikan mobil yang lewat untuk menumpang ke rumah sakit. Sesampainya di RS mereka langsung dirawat. Untung mereka nggak lupa bawa BPJS. Karena bekas luka-luka mereka bentuknya aneh, Bu Suster langsung nelpon polisi untuk meminta penyelidiki hal tersebut. Polisi langsung datang ke RS dan menginterogasi Bu Tobing. Namun mereka kelihatan agak nggak percaya dengan cerita Bu Tobing. Mereka pun pulang dengan bertanya-tanya. Scene berpindah ke Pak Si Tompul yang sedang santai minum es teh istri sambil makan telur gulung. Lagi enak-enak, dia ditelepon anak buahnya namanya Bang Lupis bahwasannya ada penyerangan makhluk aneh di tempat taman bermain. Tanpa basa-basi, Si Tompul langsung meluncur ke TKP. Di sana udah bergeletakan mayat-mayat yang udah nggak berbentuk. Polisi pun heran kok ada bekas luka kayak gini. Lagi asik di warkop, kedua pak polisi itu ditelepon. Ada aduan monster ngamuk lagi di kota. Mereka langsung ke TKP. Tapi lagi-lagi mereka telat. Keadaan di sana udah kacau balau. Pak kepala yang di sana pun nggak bisa berbuat banyak. Scene berpindah ke markas kepolisian di mana Pak Kepala sedang memberikan arahan kepada bawahannya untuk memperketat pengawasan di berbagai titik agar monster itu bisa ditangkap. Sepulang dari rapat, Bang Sitorus dapat telepon dari sekolah tempat anak perempuannya. Dia dapat aduan kalau anak Dajjal itu berantem di sekolahnya cuma gara-gara putus sama pacarnya. Dan anaknya pun dapat skors dari sekolah.
Bang Sito harus langsung ke sekolah dan membawa anaknya. Bukan pulang tapi malah disuruh ikut kerja menyelidiki monster. Shin berpindah ke rumah sakit tempat Tiur dan Togar lagi dirawat. Keadaan Togar cukup parah, dia sedang koma, dia kena gigit di leher, buat dia jadi nggak bisa cakap, dan Togar pun terus berhalusinasi. Dia berhalusinasi tentang adiknya yang udah meninggoy di hub monster kecebong. Suatu ketika dia akhirnya tersadar. Tiur langsung panggil dokter buat ngecek kondisi Bang Togar. Kondisi Togar sekarang udah baik-baik aja. Dia dan Tiur sekarang cuma bisa duduk termenung sambil meratapi kepergian adik mereka. Namun tiba-tiba Togar dapat penglihatan lagi. Dia melihat adiknya seperti sedang menunjukkan arah di mana monster itu berada. Togar langsung mengambil kertas dan menuliskan bahwa dia tahu di mana monster itu berada. Kakak beradik itu langsung cus kabur dari RSUD Cikampek Utara menuju tempat kepala polisi naik mobil. Sesampai di tempat Pak Kepala, Tiur langsung mengenalkan Bang Togar, dan Bang Togar langsung menunjukkan lokasi sesuai penglihatannya. Lokasinya ternyata di bekas gudang pembuatan es batu. Para warga dan Pak Polisi berbondong-bondong bawa senjata mau gerbek monster kurap itu. Gudangnya dilempari bom berkali-kali sama warga. Akhirnya binatang itu keluar dan langsung menyerang warga. Singkat cerita, monsternya berhasil kena tangkap dan akan ditusuk tombak sama warga. Tapi tanpa diduga, Bang Togar terkoneksi sama tuh monster. Jika monster tertusuk, Bang Togar pun ikut merasa sakit. Jadinya tuh monster cuma dikurung di sana. Shin berpindah ke Pak Sitorus dan anaknya yang masih ngikut, masih menyelidiki jejak-jejak monster. Di suatu lokasi, dia menemukan adik butet yang ternyata masih hidup dan sebiji telur monster, dan telurnya pun dibawa oleh mereka. Kembali ke kadal air yang tadi, para warga yang udah tersulut emosi nggak tahan kali buat matiin tuh toket. Tapi Tiur nggak mau karena abangnya pasti nanti akan koit juga. Padahal Tiur udah nangis-nangis mohon, tapi warga tetap aja nggak mau dengar. Kembali ke Bang Sitorus dan anaknya yang sedang dalam perjalanan bersama butet dan sebiji telur. Anaknya Bang Sitorus kelihatan masih marah. Bang Sitorus tahu dia marah pasti gara-gara dia, bukan karena rebutan pacar di kelas. Entah apa masalah yang terjadi antara bapak dan anak itu. Anak itu tetap nggak mau ngomong sama bapaknya. Dasar semua cewek sama aja. Suatu ketika, ada beberapa uak-uak polisi dan ambulans yang sedang menyelidiki pinggiran danau. Tiba-tiba muncullah biau air yang lebih besar dari tokek yang ditangkap tadi. Kemungkinan yang ditangkap tadi cuma anak-anaknya. Jadi ini emaknya ngamuk dan mukbanglah dia di danau itu. Di tengah kejadian itu, nggak sengaja rombongan Sitorus lewat. Abang tuh langsung garcep turun lihat situasi. Anaknya suruh di mobil jaga telur sama butet. Terkagetlah dia, semuanya udah pada mati dan lebih kaget lagi dia lihat monster yang mirip musuhnya Saitama itu. Kepanikan terjadi di sana. Bang Sitorus nggak berani ngelawan sendirian, jadi dia cuma bisa ngumpet. Biawak itu menuju mobil anaknya karena mencium bau telur yang ada di mobil mereka. Bang Sitorus nyuruh anaknya tetap tenang dan jangan panik. Tapi ya nggak bisa gitu juga lah coy, mobilnya digoyang-goyang gitu sama dia. Keadaan semakin gawat, udah dibantu pakai oksigen yang diledakkan pun nggak terasa sama biawak itu. Alhasil, pintu mobilnya berhasil dicabut dan telurnya diambil sama beliau. Tahu naga itu udah pergi, keluarlah anak Sitorus tadi. Malah balik lagi tuh biawak, kena pijak lah si anak itu. Tapi biawaknya tiba-tiba pergi, nggak tahu, paling cuma dipelototin aja sama masnya. Kembali ke kandang tokek tadi. Di kandang tokek tadi pun udah pada rusuh. Untung datang Pak Bos yang langsung ceramah nangani mereka semua. Gak lama setelah itu, Pak Bos dapat telepon dari Bang Situ. Bang Situ bilang kalian harus cepat evakuasi karena setengah jam lagi Kodomo bakal sampai di sana. Mendengar peringatan itu, Pak Bos langsung memerintahkan evakuasi secepatnya. Segitu banyaknya orang harus dipindahkan secepatnya ke kuil karena cuma di sana tempat yang aman dan luas. Singkat cerita, para warga mulai menaiki bus, walaupun gak muat, harus dipaksa muat. Si tokek pun ikut dibawa oleh mereka naik Pajero. Kembali ke Bang Sito dan anak yang sekarang lagi sekarat di dalam ambulan. Kisah haru terjadi di sini, anak dan ayah yang kembali akrab namun harus dipisahkan oleh ajal. Bus-bus itu udah pada berangkat, namun apalah daya, banyaknya orang yang mau ke kuil membuat jalan macet total. Mereka jadinya terpaksa harus jalan kaki. Warga-warga yang ada otak itu masih aja dia mau buat bunuh si toket. Namun seketika kena mental ketika emaknya ngeraung dan mereka pun lari kocar-kacir. Emak kadal yang udah geram langsung membuat kerusuhan di sana. Dum. Semuanya panik, tapi ada dua mahasiswa yang menyadari kalau monster itu sebenarnya baik, nggak mau bunuh, apalagi mukbang.
Dia sebenarnya cuma mau ngambil anak kesayangannya yang lagi dikandungi mereka, makanya dia marah. Setelah tahu itu, dilaporkanlah hal tersebut ke Pak Bos polisi, dan ia langsung memerintahkan kacung-kacungnya buat menjauhi kadal itu dan meninggalkannya gitu aja. Beda dengan warga lainnya, Bang Togar yang heroik memutuskan buat ngambil alih mobil itu dan menyetirnya ke arah danau, dan emak pun mengikutinya pergi. Malam pun berlalu menjadi pagi, keadaan sudah damai, tapi Bang Togar menghilang bersama kadal-kadal itu, nggak tahu entah kemana. Nggak lama setelah itu, Pak Jenderal membuat konferensi pers. Mereka menutup-nutupi kejadian tersebut kepada awak media dan mengatakan bahwa itu cuma syuting film, tujuannya agar masyarakat tidak jadi parno. Namun Bang Sito nggak setuju. Bang Sito akhirnya memutuskan buat mengundurkan diri dari kepolisian karena nggak enak hati udah ngikut membohongi masyarakat soal monster-monster itu. Desa sekarang sudah kembali damai. Tiur sudah kembali bersama kakaknya. Rumah-rumah udah pada mulai diperbaiki. Sanak saudara bisa berkumpul kembali seperti hari-hari yang fitri. Di suatu hari, Bang Sito menemui guru spiritual yang untuk menceritakan kegelisahan dia karena menyimpan dendam kepada kodomo itu. Namun gurunya mengingatkan kalau itu tidaklah baik. Diceritakan di sini kalau Bang Sito baru tahu rupanya Tiur bisa menjinakkan komodo itu. Jadi dia meminta tolong untuk diantarkan ke rumah para komodo. Ditujukanlah sama dia bahwa arahnya di sebuah pegunungan. Sesampainya di sana, Bang Sito menemukan patung Buddha dan lukisan-lukisan di dinding tentang kejadian komodo di masa lalu. Lagi asli lihat-lihat, muncullah babang komodo. Film pun berakhir gantung. Ya, jadi itulah kisah sebuah desa di Thailand yang diserang kadal raja lautan yang manis. Makanya, kalau ada telur kadal di ladang, jangan dibawa pulang ya adik-adik, nanti emaknya marah. Baiklah, sampai di sini aja. Sekian dari Ana. Kalau mau subscribe, subscribe. Kalau nggak mau, ya minimal nonton lah channel aku, biar dapat banyak duit aku. Belum bisa nih Haji. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.